Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yova Aziza. Saya mahasiswa UT semester 9 dengan NIM 858070279. Baiklah, di sini saya akan menampilkan RPP dan juga video pembelajaran untuk tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 4 untuk tugas PKM atau pemantapan kemampuan mengajar. Yuk kita simak videonya. Berikan salam. Selamat pagi guru. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita belajar akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dulu. Hari ini siapa yang mau pimpin doa? Ayo, salah satu memimpin doa. Ya. Jadi kita belajar mereka berdoa meminta agama dan percaya semesta berdoa yang lain. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Coba absen terlebih dahulu ya. Yang pertama kedua, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Oke, hari ini itu soal apa itu tadi adalah puisi yang berjudul Tamanku. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan sedikit bercerita tentang keluarga Beni. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Jadi puisi yang dibaca oleh Beni tadi adalah puisi Tamanku. Nah, jadi setelah selesai membaca puisi, Beni bertanya kepada kakaknya. Jadi dia bilang gini, "Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dan buku puisi?" Setelah itu Kak Beni berkata,
Yang pertama, puisi adalah sebuah karya sastra. Bahasa Indonesia. Kata-katanya indah. Padat dan jelas. Kurang tadi arti dari pengertian dari puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya itu indah, padat, dan jelas. Ciri-ciri puisi itu apa aja sih? Yang pertama, ciri-ciri puisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang indah. Hias dan padat. Yang kedua, bisa bagi perbalik. Bisa bagi perbalik. Yang keempat, yang ketiga, narasi. Sebuah bait terdiri dari 4 baris. Sebuah bait terdiri dari 4 baris. Oke. Nah, cara membaca puisi ini, dia nggak seperti kita membaca buku-buku pada biasanya, kayak film-film pada biasanya. Nah, membaca puisi ini kita ada yang harus kita perhatikan pada saat kita membaca puisi. Yang pertama itu adalah artikulasi, yang kedua itu intonasi, dan yang ketiga itu ekspresi. Nah, yang pertama itu adalah menjelaskan tentang artikulasi. Saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru atau mengucapkan kata jelas. Seperti yang sudah disebutkan tadi kan, contohnya itu sangat berguna dilakukan dan arti puisinya. Jadi kita harus menekankan bahasa terbaik itu harus jelas. Jadi tidak seperti kita membaca pada biasanya. Oke? Nah, yang kedua itu adalah intonasi. Intonasi adalah suara jelas, tidak terlalu keras, tidak juga terlalu pelan atau tinggi rendah nadanya saat membaca. Nah, jadi pada saat kita membaca puisi ini, intonasi nada kita itu harus bisa kita ekspresikan, ya. Baiklah, yang ketiga itu adalah ekspresi. Pada saat kita membaca puisi, kalau misalnya itu puisinya itu kan tentang taman bungaku, berarti kita harus ceria. Berarti taman bungaku bermekaran selalu. Jadi kita itu harus menggambarkan ekspresi yang ceria. Nah, gimana kalau misalnya puisinya sedih? Berarti kita juga harus sedih di situ. Kayak kita harus menghayati puisinya seperti apa, puisinya seperti apa. Karena tidak mungkin lah kalau misalnya taman bungaku tapi ekspresi kita sedih, menangis gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, jadi pada saat membaca puisi itu, gimana kalau misalnya puisinya tentang yang ceria-ceria, jadi wajah kita juga harus ceria. Kalau misalnya apa namanya bak ibu, berarti kita harus menghayati gitu ya. Oke, kita lanjut.
contoh ya. Yang pertama, kata cangkul. Di sini ada nggak yang tahu apa sih arti kata cangkul di sini? Siapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang tahu coba tunjuk tangan. Apa sih cangkul itu alat apa? Alat kita menggunakan pada saat apa gitu? Oh iya, apa? Cangkul apa? Oke, Asin bilang cangkul itu digunakan pada saat menggali tanah. Tepuk tangan untuk Asin. Nah, terus yang kedua, kata siramlah. Di sini siapa yang tahu arti kata siramlah atau makna kata siramlah? Oke, coba bisa. Oke, benar. Tepuk tangan dulu Arisa. Kata siramlah itu biasa kita gunakan untuk menyiram bunga, menyiram tanaman. Oke. Setelah itu kata tunggu. Di sini siapa yang tahu arti kata tunggu atau makna dari kata tunggu? Ayo, ada yang tahu? Ada? Jangan malu, berani salah nggak apa-apa. Oke, Rika lagi. Tunggu apa Rika? Bukan benar, boleh juga. Apa? Itu lagi dua. Apa lagi dua? Tunggu makna dari kata tunggu. Benar, betul. Tunggu itu artinya bertumbuh besar atau bertumbuh tinggi. Itu dari makna dari kata tunggu atau arti dari kata tunggu. Oke, selanjutnya kata bermekaran. Biasanya untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk kata apa misalnya untuk bermekaran? Bermekaran, benar bukan tangan bermekaran. Ayo, siapa paham? Oke, apa bermekaran? Oke, ya kata bermekaran itu bermakna artinya mulai berkembang atau mulai terbuka. Dan mulai kan kalau misalnya masih kunci itu kan masih utuh ya kan? Nah, pada saat dia mekar, dia itu sudah mulai terbuka. Oke. Selanjutnya kata berkicau. Ya, siapa yang tahu? Berkicau. Ya. Oke, sekarang ini berkicau. Burung terbang sambil berkicau. Tepuk tangan buat Risa. Iya, makna dari kata berkicau itu artinya berbunyi. Kebanyakan burung terbang sambil berkicau. Atau burung di pohon itu terus berkicau. Oke. Setelah itu kan tadi kita membahas tentang bunyi yang berkaitan dengan isi. Kok disorot sih? Setelah itu ayah mengajak ibu, kakak, dan Dewi bergotong royong. Bunga banyak tumbuh di taman bunga. Apa yang sudah dilakukan Dewi dan keluarganya? Nah, jadi di sini mau nanya, pernah nggak di sini apa namanya anak-anak pergi bersama orang tuanya untuk membersihkan halaman rumah? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang di sini pernah ikut ibunya beres-beres apa namanya membersihkan halaman rumah? Ayo tunjuk tangan.
Dari kata apa dari? Di sini kita akan menentukan dari contohnya tadi kan lagu itu. Di sini kita akan menentukan potongan dari lagu bersama panjang, yaitu dengan apa yang saat kita ucapkan terdengar panjang atau pendek dan kuat atau lemah. Oke, di sini ibu buat terlebih dahulu. Yang jawab panjang. Oke, sini. Jadi lihat buku itu kita baca apa sebenarnya panjang. Lihat buku. Jadi jawabannya apa? Jam. Oke, sekarang kita nyanyikan kuat atau lemah. Lihat buku. Yang jawab pendek. Kuat siapa? Angkat tangan. Lihat buku. Yang itu, yang jawab kuat. Nah, bisa. Yang jawab lemah. Jawaban yang benar bisa. Lihat buku. Berarti jawabannya terus dengannya. Oke. Dengan
videonya. Udah, kita coba. Ada yang putih, itu dibaca panjang atau pendek? Ada yang putih, yang jawab panjang. Asik, kawan itu. Yang jawab pendek. Dinyanyikan kuat atau tenang? Ayo. Ada yang putih, yang jawab kuat. Oke, udah semua ya. Jawabnya kuat. Cobain yang terakhir ya. Semuanya indah. Oke. Semuanya indah. Ini yang jawab panjang siapa? Oke. Semua ya. Jawabannya adalah panjangnya. Dilanjutkan kuat atau tenang? Semuanya indah. Yang jawab tenang. Yang jawab kuat. Oke, jawabnya kuat ya. Oke. Oke, sebelum sebelum mau nanya dulu, ini kan udah kita belajar, ini ada yang ditanyakan. Tadi kita kan udah membahas visi, terus cara menyanyikan lagu juga. Nah, itu pengen tanya, visi itu apa sih? Nah, ini kan ada dijelaskan kan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Visi itu artinya apa sih? Ada pengertian visi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Gak apa-apa salah, berarti salah. Ayo, kita. Oke. Visi adalah ya, benar. Tepuk tangan dulu. Oke, yang kedua, hari ini kita sudah belajar tentang visi, bernyanyi, oke? Nah, mungkin materi hari ini segini dulu. Kita lanjut lagi di minggu depan. Oke, kita sebelum kita selesai, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa seperti itu. Rizka, isi doa Rizka. Terima kasih.